cek ombak ya teman-teman. Sebetulnya teman-teman masih semangat atau enggak nih? Bisa ketik menti.com, kemudian masukkan kode 50498289. Kemudian ditulis tuh motivasi terbesar untuk ikut webinar malam ini. Yuk, bisa dimulai gitu ya. Atau bisa menulis, klik di kolom komentar, sudah ada link yang disediakan oleh moderator. Oke. Yuk kita tulis apa sih motivasi terbesar untuk mengikuti webinar malam ini. Oke, udah ada yang satu yang nulis nih. Ingin mendalami tentang IoT dan menciptakan produk-produk inovatif. Wah, pas banget nih. Memang lagi happening banget gitu ya terkait IoT dan produk-produk turunannya gitu ya. Oke, ada yang kedua juga nih, upgrade skill dengan teknologi yang semakin berkembang. Mantap, bener banget ya. Kemudian pengen tahu lebih dalam tentang IoT dengan harapan bisa membuat solusi. Wah benar, IoT for solution gitu ya, for solusi untuk masa depan. Kemudian ada knowledge, kemudian oke. Terus ada menjadi IoT engineer digabung sama AI. Wah, menarik nih. Kemarin topik kita webinar sebelumnya gitu ya, hubungan antara IoT engineer dengan AI kayak gitu. Kemudian pengen belajar IoT agar sesuai dengan perkembangan zaman, cocok. Membangun smart office menggunakan IoT, tambah knowledge, ingin belajar lebih dalam tentang IoT. Wah, banyak banget ya yang kemudian ingin belajar untuk mengembangkan pengetahuan, kemudian supaya bisa lebih memahami IoT dan bekerja sama dengan stakeholder untuk pengembangan IoT. Benar sih, mantap. Jadi kalau aku simpulkan gitu ya, banyak banget yang malam hari ini tertarik untuk upgrade skill, untuk nambah knowledge gitu ya, untuk mencari solusi-solusi di masa depan. Tepat banget gitu ya. Nanti kita bakal dengerin gitu ya pemaparan bersama-sama gitu ya dengan Mas Rauf begitu. Siap. Kita kembali ke sini mungkin. Nah, agenda kita malam hari ini apa aja gitu ya teman-teman. Jadi pertama akan ada opening dan welcoming, dan itu sudah kita lalui. Setelah itu ada expert program overview. Setelah itu presentation session oleh Mas Rauf, dan kemudian Q&A dan foto bersama. Kayak gitu. Oke. Jadi siapa sih expert.id gitu ya, penyelenggara webinar malam hari ini? Jadi expert.id adalah salah satu program baru dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring yang dapat diikuti oleh berbagai kalangan. Gitu ya. Jadi mentoring dan pelatihan ini nggak hanya untuk individu, tapi untuk korporasi juga bisa gitu ya. Misalnya ada perusahaan yang kemudian ingin mencari pelatihan, bisa nih langsung menghubungi expert.id. Terus apa aja yang kita sediakan pelatihan, mulai dari teknologi, kemudian teknologi informasi, programming, product management, digital marketing, sampai English and scholarship bootcamp seperti itu. Nah ini buat teman-teman rekan-rekan expert yang belum follow IG dari expert, mungkin bisa tengok expert.id gitu ya. Bakal banyak banget informasi-informasi berkaitan dengan teknologi, terutama IoT juga gitu ya. Dan webinar-webinar yang menarik yang bisa diikuti oleh rekan-rekan semuanya. Seperti itu. Oke, biar nggak terlalu lama begitu ya. Jadi kita akan mulai segera memasuki gitu ya sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi webinar gitu ya dari Mas Rauf Asyali, IoT Makes Home Smarter. Langsung kita panggil Mas Rauf. Halo Mas Rauf. Halo malam Mas Farhan. Wah, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Rauf. Wah, sehat Mas Rauf? Alhamdulillah sehat Mas Farhan. Nah, posisi sekarang di mana Mas Rauf? Saya di Bandung Barat Mas. Oh, di Bandung Barat. Wah, ini tadi buat teman-teman yang di Bandung nih, bisa mungkin gitu ya, kopi darat gitu ya, bareng Mas Rauf gitu ya. Besok kalau mau tanya-tanya nih, menarik kayak gitu.
Jadi hari ini kita mau bahas apa nih Mas? Sedikit overview-nya nih Mas untuk malam hari ini. Buat malam ini kita bakal bahas IoT Make Home Smarter. Jadi di situ kita bakal explore lebih dalam terkait IoT dan juga kondisi IoT di Indonesia saat ini. Dan apa saja sih peluang karir yang ada di IoT. Gitu Mas Farhan. Ya. Jadi kita sangat berharap nih semoga webinar malam hari ini kayak bahasa anak muda zaman sekarang gitu ya. Wagyu A5 gitu, isinya daging semua. Oke, sebelum ke pemaparan oleh Mas Rauf gitu ya, saya ingin mengingatkan nanti jika rekan-rekan semua ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar dengan format nama _ pertanyaan gitu ya. Jadi nanti saat Q&A session akan kita pilih gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh Mas Rauf. Tapi sekali lagi mohon maaf teman-teman, berdasarkan webinar sebelumnya pertanyaannya banyak sekali gitu ya. Jadi nanti hanya pertanyaan yang terpilih gitu ya yang akan kita tanyakan ke Mas Rauf. Kemudian akan ada Instagram challenge nih. Jadi nanti ketika teman-teman merasa seru banget nih webinar malam hari ini gitu ya, sangat faedah gitu ya, teman-teman bisa screenshot, kemudian upload di Instastory IG teman-teman semua, dan jangan lupa tag expert.id dan pembicara malam hari ini yaitu Mas Rauf di Instagram beliau, Rauf@awi gitu ya. Dapatkan saldo OVO GoPay 50.000 untuk satu orang yang beruntung gitu ya. Nanti paling negatif akan kita pilih seperti itu. Oke. Supaya tidak lama-lama lagi gitu ya, yang kita tunggu-tunggu, kita persilahkan Mas Rauf, waktu dan tempat kami serahkan. Terima kasih Mas Farhan. Oke, saya izin share. Oh ya, masih disable ya share screen-nya. Oke, sebentar ya Mas. Siap. Oke, udah bisa. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat malam ya untuk rekan-rekan semua kepada para hadirin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafasali Wahyudi. Saya dari Digital Business and Teknologi PT Telkom Indonesia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Expert ID dan juga Widya Edu atas kesempatan kali ini untuk sharing knowledge di webinar IoT Make Home Smarter. Oke, mungkin pada kesempatan kali ini saya bakal sharing kepada rekan-rekan semua terkait apa aja tentang IoT, apa aja use case IoT, dan juga menyampaikan kondisi IoT saat ini di Indonesia, serta peluang-peluang rekan-rekan semua dalam mencari pekerjaan di dunia IoT. Oke, tadi saya sudah lihat juga ya background dari teman-teman semua, ada yang mahasiswa, ada yang udah kerja. Nah, itu mungkin harapannya dari kegiatan webinar ini teman-teman yang ikut bisa tercerahkan ya. Misalnya dari mahasiswa bisa dapat ide buat kegiatan tugas akhirnya, kemudian buat cari kerja, bisa dapat ini ya peluang kerja di IoT dan lain-lain. Oke. Sebelum masuk ke materi, mungkin saya ingin menyampaikan latar belakang secara singkat dari diri saya. Nah, di sini saya lulusan UPI Teknik Elektro angkatan 2014. Di sini ada yang lulusan UPI juga nggak? Nah, di UPI ini pertama kali saya terjun di IoT ya. Jadi saya pertama kali terjun di IoT pada saat melakukan kerja praktek atau magang. Nah, di situ saya membuat perangkat untuk melakukan controlling AC sesuai dengan temperatur dan humidity yang dibaca di sekitar ruangan. Jadi dari hasil bacanya digunakan untuk mengontrol AC via infrared. Nah, itu pertama kali saya membuat IoT pada saat kuliah. Kemudian pada saya lulus pada tahun 2018, saya lanjut bekerja di Telkom di Digital Business and Technology. Tepatnya di Tribe Internet of Things atau IoT. Jadi kurang lebih sebenarnya saya terjun di IoT udah 5 tahun kalau dihitung dari tempat pertama magang ya. Nah, di situ mungkin saya cerita dulu sedikit ya. Di Telkom itu ada sebuah divisi yang tugasnya melakukan pengembangan dan juga marketing terkait digital product. Nah, salah satu digital produknya itu ada IoT.
Nah, di situ kita mengembangkan platform IoT dan juga use case IoT yang di-deliver ke pelanggan-pelanggan. Jadi banyak solusi-solusi yang kita kembangkan. Nah, di situ nanti saya bakal sharing apa aja sih yang pernah dibuat, apa aja use case yang pernah dikerjakan sama Telkom, dan yang mungkin bisa jadi ide teman-teman semua dalam mengembangkan sebuah project IoT. Oke, mungkin sebelum masuk ke use case-nya, saya pengen cerita dulu ya terkait IoT secara umum. Jadi kita samakan persepsi kita terkait IoT. Jadi IoT ini saat ini bisa dibilang sudah sangat berkembang, terutama secara global. Mungkin kalau di luar udah sangat maju ya. Nah, saat ini Indonesia bisa dibilang kondisinya masih menjajaki si IoT ini. Jadi kita masih baru melangkah untuk dunia IoT. Mungkin kata seperti smart home, smart manufacture, smart city, dan sebagainya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Mungkin saat ini kita sudah tidak asing juga dengan istilah digitalization 4.0. Jadi kalau misalnya kita dengan manufacture 4.0 atau industri 4.0, nah itu udah gak asing lagi ya, karena kita udah tahu itu adalah sebuah proses di mana kita melakukan digitalisasi pada sebuah segmen. Kalau industri 4.0 itu buat digitalisasi industri di mana si perangkat-perangkatnya dibuat pintar, kemudian kita monitoring dan juga kontrol dari jarak jauh. Jadi sekarang yang dulunya harus maintenance ke lapangan, kemudian kita lihat mesin-mesinnya ada masalah atau enggak, nah sekarang udah bisa dilakukan via monitor dari jarak jauh. Jadi nggak perlu repot-repot lagi ada petugas-petugas yang datang ke lapangan. Nah, mungkin dari IoT sendiri sebenarnya udah banyak definisinya yang disebutkan oleh banyak ahli ya. Jadi banyak ahli yang memaparkan definisi-definisinya dan mungkin cukup beragam ya. Tapi kalau kita simpulkan dari IoT itu sebenarnya sebuah benda dengan kapabilitas internet, di mana si benda tersebut memiliki fungsi atau manfaat untuk membantu aktivitas manusia sehari-hari. Jadi kalau belum ada manfaatnya belum bisa dibilang IoT ya. Nah, jadi IoT itu bisa dibilang sebuah solusi untuk pekerjaan-pekerjaan yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin saya lanjut ke contoh apa saja sih manfaat yang bisa digunakan oleh IoT di berbagai macam segmen. Nah, mungkin saya cerita dulu ya, di Telkom apa aja sih yang Telkom lakukan untuk memanfaatkan IoT untuk memberikan solusi ke pelanggannya. Yang pertama, kita di IoT itu kita bagi menjadi 4 segmen utama. Sebenarnya ada 4. Yang pertama ada manufaktur, yang kedua poultry dan farming, kemudian ada tracking dan juga ada utilitas. Nah, di sini mungkin use case-nya cukup beragam ya. Jadi kalau yang kita utamakan, pertama ada manufaktur. Nah, di situ kita melakukan proses untuk otomatisasi terkait monitoring dan juga controlling mesin-mesin yang ada di industri. Contohnya kayak di Kimia Farma. Itu salah satu proyek yang cukup besar yang dijalani oleh IoT atau Telkom. Nah, dari kita memasang mesin-mesin di mana bukan mesin-mesin, sensor-sensor di mana si sensor itu digunakan untuk memonitoring mesin-mesin yang ada di industri. Jadi kalau di industri itu, kalau mesin produksi itu sangat penting perannya, karena kalau nggak ada mesin produksi, benda-benda, terutama di Kimia Farma, obat-obatan itu nggak bisa diproduksi. Nah, jadi untuk kalau misalnya ada masalah, itu bakal menghambat proses produksi karena harus melakukan perbaikan alatnya. Nah, dengan adanya IoT ini kita memanfaatkan sensor-sensor tersebut untuk memonitoring data-data dari mesin, di mana misalnya kalau mesinnya akan bermasalah itu bisa terindikasi. Jadi kita nggak perlu repot-repot nunggu mesinnya rusak baru dibenerin, tapi kita bisa tahu di mana kapan si mesin itu rusak sehingga kita bisa melakukan perbaikan lebih cepat. Nah, itu cukup efisien ya dalam segi bisnis. Nah, terus kenapa sih kalau misal bisa kayak gitu, kenapa nggak dilakukan secara rutin aja sih maintenance-nya? Jadi kenapa kita bilang si itu bukan skema yang terbaik? Jadi kalau kita bilang, kalau misalnya kita lakukan maintenance secara rutin, itu sebenarnya bukan skema yang terbaik. Karena dengan adanya maintenance rutin itu, belum tentu si mesin tersebut harus di maintenance.
Tapi bisa jadi mesinnya belum ada masalah, nggak ada indikasi harus ada perbaikan, tapi kita harus mengeluarkan biaya operasional dan juga menghentikan proses produksi untuk melakukan maintenance perangkatnya. Jadi di sini perannya cukup penting ya si IoT di manufaktur karena bisa membantu proses-proses maintenance. Karena solusi yang kita berikan dari Telkom ke Kimia Farma itu untuk OII. Nah, kemudian itu contoh yang pertama ya di manufaktur. Ada beberapa contoh lain juga di manufaktur lain yang serupa. Kemudian yang kedua di bidang smart poultry. Nah, di smart poultry ini kita memberikan solusi kepada peternak ayam. Salah satunya nama perusahaannya Sria. Jadi di situ kita memberikan solusi di mana kita melakukan monitoring terhadap kondisi kandang ayam. Nah, kenapa sih harus dimonitoring kondisi kandang ayam? Nah, jadi di situ di kandang ayam, ayam-ayam yang ada di dalam kandangnya itu sangat sensitif terhadap lingkungannya. Jadi kalau misalnya ayamnya kepanasan atau kedinginan, itu bisa membuat ayamnya stres. Nah, kalau stres gimana? Kalau stres nanti ayamnya bisa mati. Nah, kalau misalnya ayam satu mati, itu akan membuat ayam-ayam lain menjadi stres. Jadi nanti bakal mati juga ayam yang lainnya. Nah, jadi di sini peran IoT yang kita deliver ke pelanggan yaitu kita melakukan monitoring temperatur yang ada di kandang ayam dan juga kelembapan yang ada di kandang ayam untuk menjadi acuan kita melakukan kontrol terhadap kipas-kipas yang ada di peternakan dan juga pencahayaan. Nah, di situ peran pencahayaan dan juga kipas sangat penting ya untuk kondisi temperatur dan untuk pertumbuhan ayam. Nah, di situ kita kontrol. Kemudian jika misalnya terlalu dingin, kita matikan si kipasnya. Kemudian kita nyalakan si lampu-lampunya. Dan sebaliknya jika temperatur terlalu panas, kita matikan beberapa lampu dan juga kita aktifkan si kipasnya. Sehingga itu bisa membuat kondisi kandang ayamnya lebih baik. Itu untuk use case yang kedua. Nah, kemudian segmen yang ketiga yaitu track and trace. Nah, sesuai namanya ya, kita melakukan tracking dari aset-aset barang. Nah, salah satu use case yang cukup diunggulkan di sini kita menjadi salah satu penyedia untuk Bio Farma dalam distribusi vaksin di seluruh Indonesia. Nah, di sini kita melakukan atau membuat alat di mana si alat tersebut memonitoring temperatur dari vaksin-vaksinnya. Nah, ini kurang lebih kondisinya sebenarnya sama kayak ayam ya. Cuma kalau misalnya si vaksin ini dia dipantau temperaturnya karena apa? Karena kalau misalnya temperaturnya di luar batas dari yang di limit itu bakal merusak kondisi dari si vaksinnya. Jadi kalau misalnya disuntikan ke manusia itu nggak maksimal hasilnya. Nah, dari situ kita bisa tahu si kondisi temperaturnya, kita pasang sensornya di pendingin yang ada di truk-truk yang melakukan perjalanan jarak jauh. Kemudian setelah perjalanan tersebut truknya melakukan perjalanan, nah dari situ kita bisa pantau si lokasi-lokasinya di mana aja dan juga perubahan temperaturnya. Jadi kalau misalnya ada perubahan temperatur itu bakal ngirim data. Nah dari situ kita bisa tahu ya kualitas dari si vaksinnya seperti apa. Jika memang tidak bermasalah, maka temperatur yang dikirimkan tidak akan mengirimkan alarm. Tapi kalau misalnya melebihi limit dari temperatur yang ditentukan, alat tersebut akan mengirimkan alarm. Nah, itu salah satu contoh untuk track and trace. Kemudian ada juga contoh di mana kita melakukan tracking distribusi logistik lainnya. Kemudian yang keempat, nah ini cukup tren ya di seluruh dunia karena yang keempat ini banyak sekali implementasinya sudah dilakukan di seluruh dunia. Yang keempat ini terkait smart utilities. Nah, smart utilities ini terkait penggunaan utilitas sehari-hari. Contohnya apa aja? Contohnya seperti PLN, kemudian gas, dan juga air. Nah, di situ kita melakukan monitoring terhadap KWH meter yang ada di pelanggan, kemudian juga meteran air yang ada di pelanggan, dan juga gas meter. Manfaatnya apa sih? Nah, jadi isu-isu di PLN, di PDAM, dan juga di PGN mungkin ada satu isu yang sama, yaitu di mana petugas tidak bisa masuk ke dalam pekarangan perumahan warga yang menggunakan layanannya. Kemudian dari situ petugas yang melakukan
pengecekan ke rumah-rumah itu langsung nembak datanya, tapi nggak sesuai nggak memastikan datanya sesuai apa atau enggak. Nah, jadi kalau misalnya rumahnya banyak anjing galaknya, itu petugas-petugasnya nggak berani masuk, atau yang rumahnya digebuk terus pagarnya tinggi, kan itu nggak mungkin ya si petugasnya manjat pagar kemudian ngecek meterannya. Nah, dari situ biasanya petugas-petugas mau nggak mau nembak data, jadi datanya nggak valid. Nah, dari situ kita memberikan solusi di mana si alat-alat meteran tadi dipasangkan sebuah sensor di mana si sensor tersebut bisa membaca nilai dari meterannya. Kemudian data yang diambil dari meteran dikirimkan ke platform IoT atau ke internet. Nah, dari situ data-datanya ditampilkan dalam sebuah aplikasi. Jadi PLN, PGN, PDAM bisa tahu data-data dari pelanggannya di perumahan warga. Nah, kemudian dari situ ada juga solusi yang kita berikan untuk utilitas. Tadi kan solusi umum itu sangat simpel sekali, cuma narik data kemudian dikirimkan. Terus apa sih kelebihan benefit yang didapatkan dari si masing-masing perusahaan? Nah, dari situ kita bisa menjual dengan menjual data-data yang sudah diolah. Jadi data-data yang kita ambil, kita olah, kemudian bisa mendapatkan value lebih. Contohnya seperti penggunaan air. Nah, di penggunaan air biasanya di pagi hari tinggi, kemudian di malam hari tinggi pada saat siang, tapi penggunaan airnya rendah. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan profiling bahwa si pengguna airnya ini adalah pegawai atau pekerja kantoran karena dia selalu meninggalkan rumah pada saat siang hari. Nah, mungkin dari data-data tersebut kita bisa mendapatkan data lainnya, profiling, kemudian penggunaan air, misalnya satu orang secara penelitian penggunaan per orang tuh 1 meter kubik satu harinya. Kemudian kalau misalnya dikonsumsi 3 meter kubik, berarti di rumah tersebut ada 3 orang. Nah, kurang lebih data-data seperti itu yang bisa kita jual ke pelanggan-pelanggan kita. Nah, itu bisa rekan-rekan manfaatkan. Jadi di IoT itu gak cuma sekedar keren-kerenan ya, tapi kita juga bisa memberikan solusi-solusi yang menjadi pain problemnya si pelanggan. Yang kurang lebih, ya, halo? Ya, ini slide masih di introduction atau Mas Rauf sedang? Ya, masih di introduction. Oh, masih di introduction, oke. Maaf mengganggu. Silakan Mas. Oke. Lanjut ya. Oke. Selanjutnya kita ke ya mungkin secara singkat dari IoT ya. Jadi ini singkat aja. Jadi pertama kali ditemukan IoT itu pada tahun 1983. Nah, di tahun 1983 ini kita pertama kali atau di dunia ini ditemukan TCP/IP. Jadi komunikasi paling pertama ya. Di mana ini menjadi basis konektivitas internet sampai sekarang. Kemudian pada tahun 1989 ditemukan World Wide Web. Nah, di sini pertama kali ada browser dan juga bisa mengakses internet dengan membuka website-website. Kemudian pada tahun 1999 itu pertama kali istilah Internet of Things dicetuskan oleh Kevin Anston. Nah, untuk Kevin Anston ini saat ini dikenal oleh orang-orang itu sebagai bapaknya IoT ya. Nah, jadi pertama kali ditemukan ini oleh Kevin Anston. Jadi kalau misalnya orang rekan-rekan semua tertarik terkait sejarah IoT bisa baca-baca atau profiling terkait Kevin Anston. Kemudian pada tahun 2008 sudah berkembang dari IoT. Dan di situ dikembangkan sebuah mesin-mesin ataupun perangkat-perangkat yang bisa saling berkomunikasi, yang ditamakan M2M dan juga D2D. Nah, ini komunikasi pertama kali antara perangkat dengan perangkat. Oke, itu sejarah singkat terkait IoT. Nah, terus di Indonesia perkembangannya gimana sih? Sebenarnya kalau tahun-tahun tepatnya saya belum tahu sih kapan IoT itu masuk di Indonesia. Tapi untuk saat ini perkembangannya cukup pesat ya, karena dari pertama kali saya terjun ke IoT tahun 2015 hingga tahun 2022 perkembangan IoT itu sangat pesat. Kita bisa melihat perangkat-perangkat yang dimana sebelumnya masih konvensional sekarang udah jadi smart. Kayak gitu. Nah, terus apa sih komponen-komponen yang penting yang dibuat smart sama IoT itu? Nah, selanjutnya saya masuk ke komponen
paling penting di IoT ya. Jadi di IoT itu ada yang namanya IoT Stack. Nah, di IoT Stack ini sebenarnya ada 2 versi, ada yang versi 5 layer atau versi 4 layer. Nah, tapi paling umum dipakainya yang 4 layer ya. Nah, di 4 layer ini apa aja sih lapisan-lapisannya? Nah, mungkin kalau teman-teman yang basicnya IT udah nggak asing lagi sama yang namanya OSI layer. Nah, jadi di IoT ini ada juga yang namanya layer-layer. Jadi di layer ini lapisannya cuma ada 4. Nah, itu namanya IoT Stack. Paling bawah itu ada device. Jadi di device ini di lapisan di mana si layer tersebut menandakan bahwa itu posisinya berupa fisik ya. Jadi kayak sensor-sensor, kemudian microcontroller, kemudian juga konten-konten data yang ada di dalamnya itu termasuk komponen yang ada pada device layer. Contohnya kayak Arduino, kemudian Raspberry Pi, kemudian controller lainnya. Nah, itu kayak data-datanya dari sensornya itu berada pada device layer. Nah, kemudian di atasnya ada connectivity. Nah, apa itu connectivity? Connectivity itu merupakan media yang digunakan untuk mengirimkan data dari perangkat ke internet. Nah, dari situ apa saja sih contoh connectivity yang bisa kita gunakan? Yang pertama paling umum Wi-Fi ya. Wi-Fi ini buat developer IoT mungkin udah paling gak asing karena basic banget. Karena untuk melakukan coding untuk mengirimkan data ke internet itu perlu konektivitas. Nah, yang paling umum yang bisa ditemukan di mana aja itu Wi-Fi dan relatif murah harganya. Kemudian yang kedua ada 4G atau GSM. Jadi kalau GSM itu udah gak asing juga ya, yang dipakai di handphone. Dari 2G, 3G, 4G itu semuanya bisa digunakan untuk komunikasi IoT. Nah, kemudian selanjutnya ada teknologi baru yang saat ini lagi tren. Nah, ini namanya teknologinya LP WAN atau Low Power Wide Area Network. Jadi sesuai namanya dia low power, berdaya rendah, dan juga wide area network, yaitu jarak jauh. Nah, di situ salah satu contohnya ada LoRa dan NB-IoT. Nah, di sini Telkom juga melakukan deployment secara masif, secara besar-besaran terkait connectivity IoT. Untuk Telkom sendiri mendeploy LoRaWAN. Jadi untuk frekuensi yang kita gunakan ada di 920 sampai 923 MHz. Kemudian dari anak perusahaan kita yaitu Telkomsel, kita juga melakukan deployment masif terkait NB-IoT. Nah, NB-IoT ini kita serahkan kepada operator Telkomsel, kemudian di studi perangkat-perangkat yang existing di-update untuk bisa support NB-IoT. Nah, kemudian di atas connectivity ada platform. Nah, platform ini yang digunakan sebagai media penyimpanan atau cloud storage ataupun tempat untuk mengolah data-data dari perangkat IoT. Jadi data yang dikirimkan dari sensor, kemudian dikirimkan melalui connectivity, kemudian disimpan di platform. Nah, di sini ada salah satu produk dari Telkom yang fokus untuk memberikan solusi terkait platform, yaitu Antares. Jadi si Antares ini kalau dibilang secara singkat, bisa dibilang sebagai cloud storage. Cloud storage-nya dari perangkat-perangkat IoT. Ataupun bisa juga dibilang sebagai middleware. Kenapa bisa dibilang sebagai middleware? Karena Antares ini penengah antara perangkat dan juga aplikasi. Jadi data-data yang ada di platform atau di Antares itu nantinya akan dimanfaatkan kembali untuk ditampilkan di aplikasi agar lebih menarik. Jadi contohnya kayak mobile apps, Android, atau iOS, kemudian website app, atau dashboard-dashboard yang dibuat untuk melakukan monitoring, dan juga desktop apps lainnya. Data-datanya itu bisa diambil dari platform. Nah, dari situ data-datanya bisa juga diolah terlebih dahulu, kemudian menjadi value lebih dari si pelanggannya. Oke, itu terkait IoT Stack. Jadi ini 4 komponen utama yang harus ada di IoT. Jadi kalau misalnya rekan-rekan semua ingin mendevelop IoT, teman-teman semua bisa langsung penuhi si komponen-komponen ini. Nah, kalau misalnya mau menggunakan platform Antares, bisa langsung akses di antares.id. Jadi di sini rekan-rekan semua bisa baca-baca apa aja manfaat dari si antares.id. Kemudian, tadi dijelasin ya, apa itu Antares. Jadi kalau bisa dibilang Antares itu horizontal platform, jadi
Yang dimaksud horizontal tuh dia sebagai landasan. Jadi mau sensor apapun, connectivity apapun, nah si Antares ini mampu untuk menghandle-nya. Jadi kalau mau rekan-rekan semua pakai Wi-Fi, pakai GSM, pakai LoRaWAN atau NB-IoT, nah si Antares ini mampu untuk menerima data-data tersebut. Jadi nggak perlu khawatir rekan-rekan semua pakai sensor apapun atau pakai connectivity apapun, si Antares ini mampu mengambil data-datanya karena dia sifatnya horizontal dan juga agnostik. Jadi agnostik terhadap berbagai macam connectivity. Nah, kemudian kelebihan apa aja? Yang pertama, secure ya. Jadi buat IoT, paling utama itu harus aman karena kalau misalnya nggak aman, data-datanya bisa dicuri sama orang lain. Kemudian yang kedua, kelebihannya reliable. Reliable ini di mana si Antares ini bisa diakses setiap saat. Jadi bisa digunakan dan juga kapanpun rekan-rekan membutuhkan Antares itu bisa langsung diakses karena kita menjamin bahwa availability dari Antares itu 99,99%. Kemudian untuk yang ketiga, real time data. Jadi kalau misalnya rekan-rekan semua perlu store data ataupun ngambil data Antares secara real time itu sangat memungkinkan. Kemudian yang keempat, fully control. Jadi dari rekan-rekan semua bisa melakukan kontrol terhadap akses-akses perangkat yang ada di Antares. Kemudian yang kelima, Open API. Nah, yang kelima ini salah satu cara untuk rekan-rekan semua mengakses data-data dari Antares ataupun melakukan store data ke platform Antares. Kemudian yang keenam, extensive infrastruktur. Jadi untuk menjamin bahwa availability kita 99,99%, kita menyediakan infrastruktur yang cukup handal. Kemudian yang ketujuh, easy to connect. Nah, kenapa kita bilang easy? Karena kita mengadopsi standar 1M2M, yaitu standar global yang ada di dunia. Jadi kalau misalnya rekan-rekan semua ada pengalaman pakai standar 1M2M atau platform IoT 1M2M, itu kalau misalnya migrasi ke Antares bisa langsung migrasi karena kita mengadopsi standar yang sama. Kita juga nyediain library yang bisa digunakan rekan-rekan semua dalam melakukan integrasi perangkatnya ke Antares. Kemudian yang ke-8, various connectivity. Jadi rekan-rekan semua pakai connectivity apapun bisa connect ke Antares. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ini bisa dibilang ini ya peluang karir rekan-rekan semua. Jadi di IoT itu di ekosistemnya ada cukup banyak sebenarnya roles yang bisa ditempati. Nah, cuma untuk yang mainnya atau yang utamanya itu di IoT sendiri ada peran-peran yang pertama yaitu application developer. Jadi orang-orang yang melakukan pengembangan aplikasi, bisa itu aplikasi website, aplikasi Android, aplikasi iOS dan sebagainya. Karena dengan adanya aplikasi developer ini itu bisa membuat pelanggan-pelanggan yang ada di lapangan tertarik dengan adanya tampilan yang ditampilkan di aplikasi tersebut. Karena kalau misalnya kita ngirimnya data temperatur, kemudian nampilin temperatur 50 derajat atau berapa derajat, terus cuma ditampilin angka doang kan nggak menarik. Nah, di sini salah satu peran yang bisa diambil di IoT itu application developer. Kemudian yang kedua, hardware manufaktur. Hardware manufaktur itu yaitu pembuat perangkat. Jadi pembuat perangkat bisa bikin perangkat hardware kayak sensor-sensor atau microcontroller ataupun modul yang udah jadi. Ini biasanya digunakan dibuat oleh hardware manufaktur. Nah, di sini salah satu peran yang bisa diambil oleh rekan-rekan semua dalam IoT. Jadi misalnya saat ini mungkin rekan-rekan banyak ini ya, udah tahu hardware manufaktur yang nyediain perangkat IoT apa aja, contohnya kayak Xiaomi juga ada, Tuya ada, kemudian Telkom ada, kemudian mungkin banyak banget yang udah nyediain perangkat-perangkatnya. Nah, ini rekan-rekan semua salah satu peluang terbesarnya itu bisa membuat hardware manufaktur. Tapi kalau misalnya rekan-rekan perlu solusi di mana si perangkat tersebut sensornya belum ada di mana-mana, nah rekan sendiri bisa membuat startup di mana si startupnya itu bisa membuat perangkat tersebut. Misalnya belum ada solusi terkait alat untuk memantau indikasi kalau ada tsunami. Nah, misalnya belum ada, kemudian rekan-rekan semua bisa buat alatnya sendiri, kemudian bisa langsung dijual sendiri. Nah, di situ perannya bisa sebagai hardware manufaktur. Kemudian selanjutnya ada data analytics. Nah, data analytics juga peran yang penting karena di sini
yang kita jual di IoT ini nggak cuma solusi, tapi data-datanya yang cukup banyak. Karena dengan data yang cukup banyak, kita bisa olah dan jual dan menjadikan data-data tersebut memiliki value. Kemudian ada juga connectivity provider. Connectivity provider itu penyedia jaringan ya. Jadi rekan-rekan semua kalau misalnya tertarik untuk menyediakan connectivity bisa juga. Cuma untuk connectivity provider ini mungkin sayangnya cukup berat ya, karena dari Telkom sendiri dia udah masuk ke dunia IoT sebagai connectivity provider. Kemudian ada juga operator lain kayak XL, kemudian Telkomsel, kemudian Indosat, itu juga penyedia layanan untuk connectivity provider IoT. Nah, kemudian selain itu ada juga satu peran di mana perannya berfungsi untuk melengkapi peran-peran tersebut, yaitu SI atau System Integrator. Jadi si SI ini fungsinya mengkolaborasikan atau mengorkestrasikan peran-peran tersebut menjadi sebuah tim atau satu solusi, di mana si solusinya itu nanti bisa dilever ke pelanggan. Misalnya saya sebagai pelanggan pengennya solusi untuk monitoring air yang ada di bak yang di PDAM. Mereka nggak peduli aplikasi developer siapa, manufakturnya siapa, data analis siapa, atau connectivity provider siapa. Yang penting mereka bisa dapetin data tersebut dari misalnya dari sumber airnya, kemudian dibaca datanya. Nah, CSI ini fungsinya untuk mengintegrasikan atau mengorkestrasikan si peran-peran tersebut. Jadi di sini fungsinya cukup penting CSI ini. Oke, kurang lebih itu untuk si IoT ekosistem. Kemudian untuk deployment skenario IoT. Nah, untuk IoT sendiri sebenarnya ada macam-macam ya deployment skenario-nya, termasuk si Antares yang via Telkom. Karena di IoT biasanya ada orang-orang yang memiliki isu di mana si data tersebut nggak boleh sampai tersebar kemana-mana atau datanya sangat rahasia. Di sini contohnya ada on-premise. Nah, on-premise ini kita biasanya mengimplementasi si IoT-nya itu di jaringannya milik si pelanggan. Contohnya kayak Peruri atau perusahaan keuangan. Nah, di situ data-data dari mesinnya nggak bisa disebarkan ke luar. Jadi harus ada di pabriknya. Nah, dari situ salah satunya Antares kita instalkan di pelanggan di Peruri. Kemudian dari situ data-datanya nggak bisa diakses kecuali dari jaringannya Peruri. Kemudian yang kedua ada private cloud. Nah, private cloud ini konsepnya kurang lebih sama kayak on-premise. Cuma bedanya si private cloud ini disimpannya di cloud. Kalau on-premise ini benar-benar server fisiknya itu ada di tempatnya pelanggan. Kemudian ada public cloud. Nah, untuk public cloud ini yang bisa diakses secara bersama-sama. Contohnya kayak antares.id. Nah, itu bisa diakses oleh rekan-rekan semua untuk implementasi IoT. Kemudian selanjutnya ada yang hybrid. Hybrid ini di mana implementasinya itu gabungan antara private dan juga public. Nah, itu untuk deployment skenario. Nah, kemudian untuk fitur and capabilities, di sini fitur and capabilities untuk Antares platform ya. Jadi di sini Antares platform bisa diakses di antares.id. Kemudian yang kedua bisa provisioning end-to-end. Dan yang ketiga bisa support beberapa protokol di mana protokol itu ada HTTP, MQTT, CoAP, dan WebSocket. Nah, mungkin kalau rekan-rekan cari masih ada banyak ya protokol-protokol lainnya. Cuma untuk saat ini di Antares baru support 4 protokol ini. Kemudian agnostic to any connectivity, di mana si Antares platform bisa connect ke berbagai macam connectivity. Kemudian yang kelima seamless with IoT connectivity LoRaWAN. Jadi di LoRaWAN ini seamless ya, data-data yang masuk ke jaringan LoRaWAN atau Telkom itu otomatis akan masuk ke platform Antares. Kemudian kita menyediakan banyak library, kemudian kita menyediakan design and develop berdasarkan standar global yaitu M2M. Kemudian flexible deployment bisa public, kemudian on-premise, hybrid ataupun private. Kemudian untuk user baru Antares akan mendapatkan free trial selama 3 bulan. Nah, kemudian yang ke-10 ada fitur yang cukup penting, subscribe and notify mechanism. Jadi di sini fitur di mana
Misalnya rekan-rekan semua punya aplikasi sendiri atau punya aplikasi mobile sendiri, nah itu bisa menggunakan fitur ini untuk meneruskan datanya dari Antares ke aplikasi tersebut. Kemudian yang ke-11 ada access control policies for each end user. Kemudian yang ke-12 ada widget for visualization. Dan yang terakhir ada technical support. Jadi kita nyediain technical support buat rekan-rekan semua yang mengalami kendala dalam melakukan integrasi ke Antares. Selanjutnya kita masuk ke jaringan ini ya, connectivity-nya. Nah, selanjutnya di sini kita dari Telkom sendiri melakukan deployment terkait LoRaWAN. Nah, dari LoRaWAN ini apa sih kelebihannya dibandingkan Wi-Fi atau BLE atau seluler? Jadi kalau kita lihat Wi-Fi itu dia hemat daya, dia murah, tapi dia nggak bisa jarak jauh. Jadi kalau buat use case IoT yang misalnya ada di tengah hutan atau di pinggir sungai, itu kan nggak ada connectivity internet ya. Nah, itu jadi cukup sulit untuk mendapatkan koneksi internet. Nah, kemudian yang kedua ada seluler. Nah, seluler ini bisa mensolusikan masalah tersebut. Tapi kurangnya apa? Nah, kurangnya itu dia boros daya. Karena kalau misalnya GSM, rekan-rekan kalau pakai HP itu bisa satu hari ngecas terus ya. Nah, sedangkan IoT itu bisa jadi kalau misalnya kita taruh di tengah hutan, di tengah gunung, atau di pinggir sungai, bisa jadi itu kita nggak kunjungi selama bertahun-tahun. Jadi ada teknologi baru yang namanya LoRaWAN, LP1, Low Power Wide Area Network. Nah, salah satunya contohnya yaitu LoRaWAN, di mana si teknologi tersebut memanfaatkan daya yang rendah dan juga jarak yang jauh. Nah, kemudian implementasinya gimana sih si LoRaWAN itu? Jadi dari perangkat mengirimkan data via radio. Jadi sistemnya broadcasting ya, kayak pemancar radio yang ngirimin data, dipublish, kemudian diterima oleh penangkap terdekat, kemudian datanya diolah dan dikirimkan ke Antares platform. Kalau yang Telkom, kalau misalnya kadang semua punya platform sendiri, mungkin bisa langsung diintegrasikan ke platformnya sendiri. Kemudian dari data yang diterima di Antares dikirimkan ke aplikasi untuk digunakan kembali. Ini untuk implementasi atau topologi jaringan dari si LoRaWAN, dari device hingga bisa digunakan oleh user di aplikasi. Oke, selanjutnya standar yang diimplementasi oleh Telkom di Indonesia. Jadi kita mengimplementasi standar yaitu AS923-2. Nah, di situ mungkin kalau teman-teman yang penasaran terkait standar tersebut bisa eksplor lebih jauh ya, karena kita mengikuti standar yang ada di standar globalnya LoRa Alliance. Jadi LoRa Alliance itu organisasi global di mana si organisasi tersebut mengatur regulasi-regulasi terkait frekuensi kerja LoRaWAN. Nah, kalau misalnya rekan-rekan mau baca-baca terkait frekuensi yang diimplementasi di Indonesia itu ada di AS923-2. Oke, selanjutnya kenapa sih kita butuh IoT? Jadi setelah kita bicara panjang lebar, tentu kita perlu ya manfaat itu apa? Yang pertama bisa meningkatkan kapasitas produksi. Kemudian yang kedua menurunkan biaya operasional, dan yang ketiga real time pengambilan keputusan lebih tepat. Nah, di situ kita dari tiga hal tersebut kita tentu saja bisa mendapatkan kenaikan revenue. Nah, di sini dari 3 poin tersebut tentu saja hal-hal yang penting untuk para pebisnis ya. Jadi meningkatkan produksi, menurunkan biaya operasional itu bisa meningkatkan revenue dari si bisnisnya tersebut. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke use case apa saja sih yang ada di smart home dan skenario-nya implementasinya seperti apa aja. Nah, yang pertama via local network. Jadi dari perangkat-perangkat bisa connect ke platform yang ada dalam satu jaringan network-nya. Kemudian dari situ datanya ditampilkan pada sebuah aplikasi. Nah, di sini platform itu bisa fungsi sebagai database atau sebagai perantara dari perangkat untuk bisa ditampilkan data di sebuah aplikasi. Ini implementasi yang paling sederhana dari IoT. Kemudian yang kedua, lebih advance lagi, kita memanfaatkan connectivity. Jadi kita di sini dari perangkat yang built-in dengan connectivity Wi-Fi, 4G, LoRaWAN, NB-IoT. Nah, di sini data-datanya yang dibaca oleh perangkat dikirimkan melalui connectivity tersebut, kemudian dikirimkan ke Antares dan ditampilkan pada sebuah aplikasi. Nah, ini implementasi IoT yang
cukup lengkap ya. Oke, kemudian yang terakhir, skenario ketiga. Jadi di sini mungkin contohnya ada banyak ya, kayak use case smart home Xiaomi atau use case yang kemarin kita deploy di Kimia Farma. Jadi data-data dari sensor. Sensornya itu banyak, ada sensor pintu, sensor temperatur, kemudian sensor panic button, dan sebagainya. Nah, itu data-data dari masing-masing sensor tuh nggak langsung dikirimkan ke internet atau ke platform IoT. Karena kalau misalkan pakai connectivity, itu bisa berakibat bengkak pada biaya operasionalnya. Nah, jadi dimanfaatkan sebuah IoT gateway, di mana si IoT gateway ini fungsinya menerima data-data dari sensor. Jadi data-data yang dari sensor, dari banyak sensor, itu dikumpulkan di satu tempat di IoT gateway. Kemudian si IoT gateway ini yang punya kapabilitas untuk mengirimkan data ke internet. Nah, di sini implementasinya cukup banyak ya. Di sini untuk smart home sebenarnya ini paling cocok, karena di sini smart home itu perangkatnya cukup banyak, tapi kalau kita pasang connectivity satu-satu, si perangkatnya itu bakal boros di biaya operasional. Jadi dengan adanya IoT gateway, nah di sini kita cuma perlu membebankan si connectivity ini pada si IoT gateway. Jadi si IoT gateway ngirimkan ke internet, kemudian diterima platform dan ditampilkan pada sebuah aplikasi. Nah, ini implementasi yang banyak diimplement pada use case IoT di smart home. Oke, next. Nah, selanjutnya ke use case IoT ya. Nah, di sini mungkin teman-teman udah banyak ekspor atau cari tahu apa sih smart home, apa sih sensor-sensor yang ada di smart home. Nah, mungkin di sini saya coba sampaikan apa saja sih yang menjadi use case-nya di smart home. Apa saja yang teman-teman bisa lakuin di project IoT di smart home. Yang pertama, environment monitoring. Nah, di sini rekan-rekan semua bisa lakukan monitoring dari lingkungan yang ada di ruangan tersebut. Contohnya, misalnya temperatur, kemudian pencahayaan, kemudian keamanan, kemudian misalnya kualitas air. Misalnya pengen mastiin kualitas air yang ada di rumah, yang didistribusikan di rumah itu kualitasnya baik. Itu bisa dimonitor juga. Nah, dari situ data-data tersebut dikirimkan dan ditampilkan di aplikasi. Nah, ini use case yang cukup tren di IoT untuk smart home. Jadi udah banyak juga produk yang dijual kayak Bardi, Xiaomi. Nah, itu banyaknya fungsinya di environment monitoring. Nah, di situ mungkin kalau misalnya rekan-rekan semua coba masuk di sini cukup sulit ya, karena pesaingnya udah brand-brand yang besar, di mana kualitas barangnya juga cukup baik, dan yang paling penting harganya tuh murah. Jadi di sini environment monitoring itu cukup penting ya perannya di IoT, karena bisa melakukan monitoring dari lingkungan yang ada di rumah. Kemudian use case yang kedua. Use case yang kedua terkait keamanan. Nah, untuk terkait keamanan ini sebenarnya udah ada juga pemain-pemain besar yang ada di safety and security. Cuma sebenarnya masih ada peluang bagi rekan-rekan semua untuk masuk di safety and security. Nah, di sini contohnya ada panic button. Si panic button ini biasanya dimanfaatkan untuk memberikan indikasi bahwa ada bahaya. Misalnya rekan-rekan semua pasang di bawah meja, kemudian ada kebakaran atau ada maling masuk. Itu kan kalau kita mau nelpon pihak berwajib kayak polisi ataupun pihak-pihak lainnya, kalau kita harus nelpon itu cukup lama ya. Kalau ada panic button misalnya dipencet, langsung bisa ngirimin data bahaya ke kantor polisi, itu sangat membantu. Termasuk si lokasinya juga. Nah, jadi si panic button ini sebenarnya cukup penting, tapi untuk penggunanya sendiri cukup harus hati-hati juga ya, karena kalau misalnya nggak sengaja pencet bisa jadi itu panggilan palsu. Kemudian yang kedua, smart door, di mana si smart door ini bisa dikunci ataupun dikontrol dari jarak jauh. Jadi nggak semua orang bisa buka si pintunya. Kemudian yang ketiga ada CCTV. Nah, CCTV salah satu produk yang mungkin rekan-rekan tahu, salah satunya ada IndiHome Smart. Nah, di sini kita melakukan monitoring menggunakan CCTV. Dari CCTV datanya dikumpulkan di smart box.
Nah, dari Smartbox-nya dikirimkan datanya ke platform CCTV. Kemudian data tersebut bisa ditampilkan di aplikasi Android. Jadi kalau misalnya rekan-rekan semua download di Play Store, IndiHome Smart, nah data yang ditampilkan diambil dari CCTV, ntar prosesnya seperti ya, dari CCTV masuk ke Smartbox, kemudian dikirimkan ke server CCTV, kemudian habis itu ditampilkan di aplikasi. Nah, itu untuk use case safety and security. Kemudian emergency alarm. Nah, ini sama kayak tadi salah satunya contohnya yang panic button tadi. Nah, cuma di sini lebih ke alarm kecelakaan. Contohnya kayak kebakaran, kemudian banjir, atau tanda-tanda lainnya. Kalau misalnya gempa, ataupun misalnya ada gas beracun. Nah, di sini kan banyak sensor yang udah ada di lapangan. Contohnya kayak sensor gas, sensor asap, sensor gas, kemudian sensor api. Nah, itu bisa kita manfaatkan yang sebelumnya hanya untuk alarm aja. Kalau misalnya di sini ada api, terus kemudian alarmnya bunyi-bunyi atau misalnya langsung nyiramin, tapi ternyata pas implementasi karena si kerannya udah nggak pernah dibuka untuk alarmnya, untuk pemadam apinya. Nah, di situ dengan adanya bantuan dari IoT, nah hal tersebut bisa memungkinkan untuk mengirimkan alarm emergensi ke pihak-pihak berwajib, misalnya fire alarm ngirimnya ke pemadam kebakaran, ataupun ada gas beracun, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Nah, itu biasanya diimplementasi selain di rumah, juga bisa diimplementasi di smart building atau di gedung-gedung. Kemudian use case yang selanjutnya ada power efficiency, di mana kita melakukan penghematan daya. Nah, kita bisa melakukan monitoring dari perangkat-perangkat yang ada di rumah. Nah, itu biasanya kita manfaatkan smart socket, yaitu smart terminal. Nah, itu kita pantau penggunaannya dari si perangkat, misalnya kulkas, TV, AC, dan sebagainya. Kemudian kita pantau apakah perangkat tersebut perlu dinyalakan atau enggak. Misalnya lupa matiin TV di rumah, kemudian keburu pergi. Nah, itu bisa kita pantau, kemudian kita matiin dari jarak jauh untuk menghemat daya. Kemudian selanjutnya ada smart garden. Nah, smart garden ini dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Jadi buat rekan-rekan sama pengen tahu kondisi tanah, kemudian otomatisasi penyiraman, pemupukan, ini cocok banget pakai smart garden. Karena di sini implementasinya cukup banyak ya pemain juga. Banyak yang sudah menyediakan sensornya untuk memantau kondisi tanah dan juga melakukan penyiraman secara otomatis. Kemudian selanjutnya ada retrofit for metering terakhir. Untuk use case ini tadi sudah disampaikan ya, untuk utilitas, jadi di mana data-data yang ada pada meteran pelanggan diambil dan kemudian datanya dikirimkan ke internet untuk dimonitoring oleh pihak-pihak dari perusahaan tersebut. Jadi misalnya untuk meterannya penggunaan bulan ini sekian, nah ntar muncul tagihan dari data bacaannya. Ini cukup simpel juga ya untuk di rumah. Oke. Selanjutnya apa sih kalau kita udah punya IoT? Jadi kalau kita udah mendapatkan IoT, kita udah collect data banyak, kemudian kita udah analisis datanya, terus apa sih yang bisa kita lakukan selanjutnya? Nah, selanjutnya kita bisa langsung implementasi AI atau database learning. Jadi kita bisa mengimplementasi di mana si perangkat tersebut lebih pintar atau aplikasi lebih pintar untuk membuat si use case tersebut lebih handal. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi buat data-data di IoT masih banyak manfaat-manfaat dari data-data yang kita ambil. Jadi setelah kita implementasi IoT masih banyak langkah-langkah yang bisa kita implementasi. Oke, terus masih penasaran nggak rekan-rekan kalau misalnya di IoT itu ngapain aja? Nah, kalau misalnya masih penasaran, rekan-rekan bisa langsung lanjut ikut bootcamp atau kurs yang ada langsung disediakan oleh Expert ID ya. Jadi bisa langsung daftar, bisa langsung join dan mempelajari lebih lanjut terkait IoT, termasuk implementasi bagaimana ini pelatihannya, ngodingnya, ataupun cara membuat IoT-nya sendiri. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Untuk waktunya saya kembalikan ke Mas Farhan. Oke, terima kasih Mas Rauf atas pemaparannya yang begitu luar biasa ya.
Eh, jadi tadi udah disampaikan juga nih sama Mas Rauf gitu ya. Kalau ternyata IoT itu lagi berkembang nih di dunia seperti itu. Cuma memang di Indonesia kita lagi start gitu ya, lagi mulai gitu ya. Jadi masih banyak banget potensi-potensi yang bisa dikembangkan dari IoT sendiri gitu. Apalagi IoT kan tergolong sangat luas gitu ya penggunaannya. Tadi ada yang di bidang kesehatan, kemudian di peternakan gitu ya, kemudian bisa sampai hutan dan lain sebagainya gitu ya. Tadi ada buat safety, ada buat security, kemudian metering dan lain sebagainya gitu ya. Jadi masih banyak banget nih potensi-potensi untuk IoT. Dan tadi banyak juga yang masih penasaran nih Mas Rauf gitu ya, banyak banget pertanyaan juga yang udah masuk gitu ya. Nah, maka dari itu teman-teman gitu ya, kalau teman-teman masih penasaran nih terkait IoT gitu ya, di expert.id kita membuka intensif bootcamp menjadi IoT Engineer batch 3 teman-teman. Jadi ini sudah batch ketiga, kenapa? Ya karena tadi antusiasme dari teman-teman, rekan-rekan yang ingin belajar IoT memang sedang sangat tinggi gitu ya. Dan di batch 2 kemarin gitu ya, dan insya Allah di batch 3 gitu ya, expert.id akan bersama Telkom Indonesia gitu ya, dalam penyelenggaraan intensif bootcamp menjadi IoT Engineer ini, seperti itu. Emang benefitnya apa aja nih yang didapat dari mengikuti IoT Engineer begitu? Bootcamp ini gitu. Yang pertama teman-teman bisa dapat sertifikat resmi dari expert, kemudian grup mentoring dan networking, jadi teman-teman bisa langsung konsultasi dengan mentornya langsung gitu ya. Kemudian ada professional branding dan portofolio yang akan dibangun seperti itu. Kalau di batch 2 kemarin kita membangun smart home gitu ya. Seperti itu. Tapi juga di batch sebelumnya kita membangun smart farming seperti itu. Nah, jadi pemula bisa ikut belajar dari materi-materi dasar kelas full online via Zoom secara live dengan mentor gitu ya. Kelas malam hari nih, jadi buat teman-teman rekan-rekan profesional maupun mahasiswa yang sudah punya kesibukan di malam hari gitu ya, dan di siang harinya bisa mengikuti. Kenapa? Karena kelasnya malam hari begitu. Terus juga akan mempelajari program C++ selama 1 bulan, 8 kali pertemuan setiap Selasa dan Jumat. Kemudian grup belajar dengan mentor gitu ya, bootcamp bersertifikat resmi dari expert, kemudian membuat project sebagai portofolio. Seperti itu. Nah, kemudian 8 sesi intensif itu akan membahas apa aja teman-teman gitu ya. Yang pertama, kita akan belajar Introduction to IoT, C++ fundamental gitu ya, C++ OOP gitu ya. Tadi sudah disampaikan juga sama Mas Rauf gitu ya, juga akan belajar bahasa pemrogramannya gitu ya. Kemudian Introduction to Arduino IDE, kemudian working with ESP32, IoT protokol, kemudian IoT platform Antares. Nah, ini tadi gitu ya, yang sering banget dibahas sama Mas Rauf juga gitu ya, tentang Antares gitu ya. Nanti kita juga akan belajar gitu. Tadi kalau tidak salah, ada juga yang bertanya gitu ya, Pak. Mohon maaf, saya scroll dulu sebentar. Pak Eko Teguh gitu ya, yang mengidekan gitu ya, apakah mungkin gitu, kalau misalnya ada free access limited gitu, sekitar 3 bulan trial gitu ya untuk Antares. Nah, kalau ikut bootcamp ini gitu ya, kita akan dapat akses langsung gitu ya ke IoT platform Antares seperti itu. Kemudian juga ada introduction to LoRa dan LoRaWAN, tadi juga udah sedikit dijelaskan oleh Mas Rauf, kemudian introduction to NB IoT, kemudian project development smart home atau smart farming ya, nanti ini opsional seperti itu. Nah, emang expert udah mengadakan apa aja gitu ya untuk IoT gitu. Jadi kita sudah mengadakan bootcamp IoT nih bersama dengan salah satu BUMN di Indonesia yaitu Peruri. Jadi di bulan Mei dan Juni lalu gitu ya kita mengadakan pelatihan karyawan untuk Peruri. Jumlah pesertanya 125 peserta begitu teman-teman. Dan kemudian bootcamp sebelumnya gitu ya di antara April dan Juli sudah ada 400 peserta gitu ya yang bergabung di bootcamp kita. Dan sekali lagi bootcamp IoT gitu ya batch 2 maupun batch 3 ini gitu ya kita akan bersama dengan Telkom Indonesia. Nah, ini ada sedikit testimoni nih teman-teman gitu ya. Jadi peserta bootcamp IoT mengatakan bahwa training IoT ini membuka wawasan saya dari nol sampai mengerti bagaimana IoT bekerja. Jadi lengkap banget gitu ya. Jadi detail dari dokumentasi sensor, programming, kemudian transmisi dan mengolah data gitu ya. Juga secara konsisten membahas IoT dalam dunia kerja atau di lapangan antara peserta dan trainer. Nah, jadi di salah satu keunggulan di bootcamp kami gitu ya, kita bisa langsung diskusi gitu ya, punya komunitas tersendiri gitu ya, langsung bisa sharing dengan mentor gitu jika ada pertanyaan atau
hal-hal yang masih penasaran nih bisa langsung ditanyakan ke mentor begitu. Kemudian dari Mas Anandela Titis Panggra itu gitu ya, dia mengatakan bahwa untuk bootcamp IoT ini saya rasa dari segi materi sangat mudah dipahami, lalu dari segi pemateri juga sangat baik dalam penyampaiannya. Jadi teman-teman gitu ya, kalau misalnya teman-teman lagi cari nih knowledge atau keinginan untuk mengupgrade skill IoT-nya, bisa langsung gabung gitu ya di bootcamp kami. Dan khusus peserta webinar malam ini akan mendapatkan diskon 50.000 dengan chat kode IoT gitu ya ke crm@expert.id atau admin WA group gitu ya di nomor tersebut. Jadi teman-teman yang tertarik sekali lagi bisa mendapatkan diskon 50.000 dengan chat ke crm@expert.id, mengechatkan IoT gitu ya, langsung dapat diskon 50.000 untuk yang tertarik untuk join intensif bootcamp-nya. Oke, gitu kalau dari aku teman-teman. Nah, kita langsung ke pertanyaan gitu ya. Udah banyak banget pertanyaan nih, Mas Rauf gitu ya. Boleh saya bacakan mungkin gitu nih, Mas? Ya, boleh, Mas. Oke. Jadi untuk pertanyaannya, sebentar, kita mulai dari atas ya. Jadi dari Pak Eko Teguh Triwisuda tadi juga beliau bertanya juga di bawah gitu ya. IoT, kemudian surveillance gitu ya, kemudian ada data collecting, berarti jual data pelanggan, terus privacy user seperti apa Mas kayak gitu. Jadi terkait privacy ini menarik sekali gitu ya. Silakan mungkin Mas Rauf bisa menjawab pertanyaan ini. Oke, siap. Mas Farhan ini untuk Pak Eko ya. Untuk pertanyaan sangat menarik. Jadi di sini kita yang jual tuh bukan privacy user, tapi lebih ke profiling. Jadi contohnya kayak kita di Tokopedia, kemudian kita searching misalnya sepatu, kemudian dari sepatu itu kita klik klik misalnya merek Adidas. Nah, kemudian kita exit Tokopedia-nya, kemudian kita buka Facebook. Nah, nanti di Facebook akan muncul iklan Tokopedia dengan iklan sepatu. Nah, di situ yang kita maksud tuh, yang kita jual tuh profilingnya. Jadi kita bisa menentukan si pelanggan ini kebutuhannya seperti apa sih. Nah, dari situ kita misalnya dari sini dia pekerja nih, dia perlu kondisi di misalnya kita ngasih promo atau diskon terkait layanan digunakan, misalnya kayak tadi PDAM. Nah, ini kita tawarkan misalnya layanan di mana akhirnya cuma bisa digunakan siang dan malam hari, tapi biayanya lebih rendah. Nah, itu profiling seperti itu yang dibutuhkan oleh si pelanggannya. Jadi yang kita jual lebih ke profiling, tapi bukan ke privacy usernya. Kayak gitu, Pak Eko. Baik, Mas Rauf, gitu ya. Jadi sebetulnya untuk data safety gitu ya, security juga gitu ya, ini sangat menjadi isu yang hangat gitu dibahas di obrolan-obrolan gitu komunitas-komunitas. Tadi juga sudah ditegaskan sama Mas Rauf gitu ya, bahwasanya yang dijual bukan datanya kayak gitu, tapi profiling datanya gitu. Jadi sudah spesifik gitu ya, diprofilkan gitu ya, supaya menuju ke segmen tertentu. Mungkin seperti itu ya Mas Rauf ya? Iya, betul Mas Farhan, seperti itu. Oke, siap Mas Rauf. Semoga yang menjawab Pak Eko Teguh ya. Kemudian masuk lagi nih pertanyaan kedua dari Pak Desde Sujana. Oh, tapi ini sudah dijawab. Tapi nggak apa-apa, mungkin dari Mas Rauf punya pandangan lain gitu. Maaf Kang Rauf, sedikit curious nih. Tadi untuk deteksi KWH meter menggunakan sensor yang terintegrasi dengan PLN, dengan PLN device, apa terpisah hanya capture display-nya gitu ya? Nuhun. Oke, buat jawabannya untuk Pak Dede, untuk meteran PLN itu ada dua jenis. Ada yang namanya retrofit sama ada yang built-in. Jadi kalau retrofit itu sensornya KWH meternya existing yang ada di pelanggan. Kemudian kita pasangkan sensor tambahan, di mana si sensor tambahannya itu melakukan tapping data ke si meterannya. Jadi itu dengan syarat si KWH meternya harus sudah support untuk di tapping datanya. Kemudian yang kedua yang built-in. Jadi yang built-in ini biasanya modul IoT-nya udah ada di dalam meterannya. Jadi dari si meterannya itu bisa langsung ngirimin data ke internet. Jadi ada beberapa case untuk si perangkat-perangkat yang ada di pelanggan. Nah, itu biasanya untuk mengurangi biaya operasional.
Jadi implementasinya beda-beda di pelanggan tuh. Ada yang pakai perangkat tambahan, pakai sensor. Ada juga yang langsung built-in di dalamnya. Jadi tergantung dari kondisi yang ada di lapangan. Nah, terus untuk data tersebut biasanya ditampilkannya bisa di aplikasi HP ataupun aplikasi website. Nah, untuk yang Telkom ini kita menyediakannya dalam tampilan website karena penggunanya masih si perusahaan tersebut. Kalau perusahaan kan lebih ke comment center-nya seperti apa. Jadi kita tampilkan dalam bentuk website. Kurang lebih kayak gitu Pak Dede Sujana. Ya, terima kasih Kang. Oke. Begitu ya, Kang Dede. Semoga sudah terjawab sama Kak Rauf gitu ya. Memang ada 2 jenis gitu ya. Terus selebihnya tadi saya juga kurang mendalami nih terkait hal tersebut gitu ya. Jadi seperti yang disampaikan sama Mas Rauf tadi. Siap. Kemudian masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Eko Teguh lagi gitu ya, tapi nggak apa-apa gitu. Karena pertanyaannya masih relate gitu ya, seperti yang dengan topik yang kita bahas tadi. Itu tentang IoT system, ekosistem. Misal untuk masuk sebagai hardware manufacturer, pihak Antares atau Telkom memakai standar atau acuan seperti apa untuk menentukan bahwa hardware layak diterapkan pada lingkungan Antares gitu. Dijawab lagi Pak Eko untuk kebutuhan hardware manufaktur ya. Nah, jadi untuk hardware manufaktur tuh sebenarnya semuanya tergantung dari pelanggan, baik itu use case apapun. Jadi requirement yang dibutuhkan dari pelanggan tuh apa? Jadi ada pelanggan yang hanya butuh standarnya SNI aja. Kalau SNI aja, kita di Indonesia kan ada sertifikasi untuk produk-produk SNI. Nah, itu kita tinggal sertifikasi. Tapi biasanya dari pelanggan sendiri mensyaratkan untuk ada standarisasi. Ada juga yang contohnya kayak di Pertamina. Di Pertamina tuh ada use case di mana melakukan monitoring si tangkinya. Nah, terus si sensornya ditaruh di dalam tangkinya. Nah, gimana caranya supaya si sensornya itu nggak karatan dan tahan benar-benar bisa bertahun-tahun tanpa adanya masalah. Karena untuk membuka tutup tangki atau memindahkan sensornya itu effortnya cukup besar. Nah, itu yang diminta sama Pertamina itu harus udah ISO sekian. Jadi standarnya beda lagi, udah standar internasional. Nah, jadi sebenarnya kita sebagai Telkom terutama karena Telkom main bisnisnya bukan di perangkat, sebenarnya kita menggandeng vendor-vendor yang bisa menyediakan perangkat tersebut. Jadi kita kerjasama, kemudian dari situ kita integrasikan sebagai sistem integratornya, Telkom sebagai penyedia jaringannya, kemudian vendor penyedia perangkatnya, dan kita cari vendor yang sesuai dengan kebutuhan dari si pelanggannya. Nah, seperti itu Pak Eko. Oke. Jadi mungkin berarti jawabannya adalah tergantung gitu ya Pak Mas Rauf ya? Ya, betul. Tergantung kebutuhan juga gitu ya Mas Rauf ya? Ya, betul. Tergantung kebutuhan dan juga apa namanya itu? Ya, spek yang ada di lapangan di pasaran. Jadi tadi ya semoga terjawab. Jadi tergantung kebutuhan dan spek yang ada di lapangan gitu. Semoga menjawab Pak Eko. Oke, next gitu ya. Masih panas nih diskusinya. Nggak apa-apa ya Mas Rauf ya? Lanjut ya? Ya, siap. Gaspol. Nah, gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Agung Fahdillah. Selamat malam, mohon izin bertanya. Untuk mengoneksikan data antara server LoRa Antares ke AWS EC2, AWS EC2, apakah bisa? Jika iya, adakah dokumen tertulis yang membahas hal tersebut? Terima kasih. Oke, untuk jawabannya sangat bisa ya. Jadi EC2 itu basisnya pakai VPS di AWS. Jadi bentuknya server. Nah, nanti kalau misalkan Mas Agung pengen coba mengambil data dari EC2 ke Antares, ada beberapa opsi. Yang pertama opsi misalnya mau narik via backend, yang kedua via frontend. Jadi tergantung aplikasi yang digunakan Mas Agung. Misalnya pakai Node.js. Nah, nanti aplikasi Node.js-nya itu tinggal di-deploy di EC2, kemudian di EC2-nya dibuka atau allow buat si security group-nya untuk buka ke publik. Nah, nanti dari situ datanya bisa diambil langsung dari Antares via API ataupun via subscriber. Jadi kan tadi opsinya ada fitur notify subscriber.
Nah, di situ Mas Agung bisa langsung masukin URL EC2-nya. Di situ nanti bisa aplikasinya udah running di EC2, kemudian tinggal masukin URL. Dari situ nanti ada data masuk dari sensor, nanti dari Antares bakal diteruskan ke aplikasinya. Kemudian opsi kedua, ngambil data dari Antares. Jadi misalnya aplikasi yang di-deploy di EC2-nya, nanti tinggal ambil data via API. Misalnya request, get latest data, atau ngambil 10 data terakhir. Kayak gitu. Siap, terima kasih Mas Rauf. Jadi pertanyaan dari Mas Agung ya tadi ya. Jadi jawabannya bisa banget gitu. Bisa banget. Nah, jadi Antares ini memang ramah gitu ya Mas. Bahasanya gitu ya, ramah untuk banyak kondisi seperti itu. Siap. Ini ada pertanyaan menarik juga nih Mas. Ini kayaknya beliau masih mahasiswa nih, Mas Hardian Syahputra nih. Izin bertanya ya Bang, untuk dapat mendalami IoT, ini tahapan-tahapan yang dilakukan seperti apa? Gitu. Mulai dari buat flowchart dulu, program atau apa ya Bang? Tapi tunggu sebentar Mas Rauf. Sebelum dijawab gitu ya, saya mengingatkan gitu ya bahwa link presensi akan dikirim di kolom komentar gitu ya. Jadi sebelum teman-teman nanti gitu ya mengakhiri sesi tanya jawab gitu ya bisa mengisi presensinya terlebih dahulu. Oke. Terus untuk pertanyaan Mas Hardian Saputra tadi selebihnya saya serahkan ke Mas Rauf, silakan. Oke, izin jawab untuk Mas Hardian. Nah, untuk tahapan-tahapannya seperti aja untuk bikin program. Nah, yang pertama tuh sebenarnya kita harus tahu apa yang kita buat. Misal kita mau mensolusikan misalnya baca ketinggian air untuk mendeteksi bakal ada indikasi banjir atau enggak. Nah, dari situ kita setelah tahu kebutuhannya apa, dilanjutkan dengan membuat flowchart. Nah, tadi udah betul nih ke flowchart dulu. Nah, nanti dari flowchart kita susun si program itu mau gimana. Pertama, deteksi ketinggian airnya dulu. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya misalkan mau nyalain pintu bendungannya atau mau buka gerbang bendungannya. Kemudian kalau misalnya datanya masih rendah si airnya nggak usah lakukan aksi apa-apa atau misalnya cuma ngirim alarm bahaya doang. Nah, itu di situ pertama harus dibikin dulu flowchart-nya. Nah, setelah itu saya dibikin flowchart-nya, nanti Mas Hardian bisa langsung bikin programnya melalui si flowchart yang udah dibuat. Nah, jadi sistematis ya. Kalau misalnya kita bikin programnya dulu, kalau ditanya bisa atau nggak bisa, sebenarnya bisa. Cuma memang kalau implementasinya itu lebih baik kalau kita menggunakan flowchart dulu, biar kita tahu seperti apa sih program yang mau kita buat. Karena kalau kita nggak bikin, ntar kita pas udah ngoding, kalau misalnya kodenya simple masih bisa jalan. Cuma kalau misalnya kodenya udah rumit, itu lumayan rumit ntar bikinnya. Karena kalau misalnya kita nambahin proses di tengahnya, itu bakal membutuhkan effort yang cukup besar. Kayak gitu, Mas Hardian. Siap. Terima kasih Mas Rauf gitu ya. Jadi tadi memang sebetulnya tergantung nih kita mau bikin apa gitu. Tapi sebetulnya ada tips menarik juga gitu ya. Yaitu ikut course atau untuk pelatihan. Benar nggak Mas Rauf? Jadi ikut bootcamp gitu ya. Karena sekali lagi bagaimanapun dengan mengikuti course, dengan mengikuti bootcamp gitu ya, itu semacam akselerasi dan shortcut gitu ya untuk mengetahui IoT langsung dari praktisinya, langsung dari ahlinya. Kayak gitu. Jadi Mas Hardian, jadi kalau mau memperdalam lagi nih, gitu ya, buat teman-teman juga, buat rekan-rekan juga, Bapak semua, gitu ya, yang ingin memperdalam bisa langsung join bootcamp atau course. Kalau misalnya cocok, gitu ya, bisa langsung join sama expert. Ada diskon menarik, gitu ya, 50.000 dengan mengetik IoT ke CRM admin yang ada di grup seperti itu. Oke, lanjut gitu ya, masih ada waktu nih, masih panas. Mungkin 2 lagi pertanyaan ya Mas Rauf ya. Ya, boleh Mas Pala. Oke. Tadi saya sudah milih pertanyaan. Dari Mas Ahmadi. Terima kasih atas materi yang disampaikan. Sangat menarik sekali, Bu Adir. Kayak gitu. Kemudian mohon izin bertanya nih Mas, untuk penerapan IoT di bidang manufaktur. Mungkin banyak memerlukan sensor, bahkan aktuator yang digunakan. Untuk device yang digunakan, apakah menggunakan microcontroller Arduino, Raspberry, atau ada yang lain?
Dan dalam penggunaan integrasi ke Antares lebih mudah menggunakan microcontroller yang mana? Kayak gitu. Terima kasih. Oke, izin jawab Mas Ahmadi. Jadi untuk manufaktur sebenarnya ada perangkat yang sebenarnya lebih handal dibandingkan Raspberry atau microcontroller Arduino. Jadi untuk kebutuhan manufaktur tuh biasanya komunikasinya menggunakan Modbus atau RS485 atau RS232 dan sebagainya. Nah, dari situ biasanya kita mencari perangkat-perangkat yang memang industrial grade. Jadi kalau dari manufaktur tuh dia mencarikan harus industrial grade. Nah, industrial grade itu yang dimaksud apa? Nah, contohnya kayak ada Siemens, kemudian Mitsubishi. Nah, itu mereka menyediakan IoT gateway. Jadi dari situ data-data yang di-tapping dari si mesinnya kemudian ditarik via IoT gateway. Nah, dari situ datanya dikirimkan ke platform. Jadi cukup untuk implementasinya sebenarnya secara biaya cukup mahal. Tapi karena memang kebutuhan pelanggannya seperti itu, mau nggak mau kita harus ngikutin. Kemudian opsi kedua selain dari si IoT Gateway itu, ada juga perangkat microcontroller yang industrial grade. Contohnya kayak STM32. Nah, STM32 itu ST Micro ya, keluaran ST Micro. Nah, dari situ si microcontroller itu udah industrial grade. Nah, tapi dari situ kita harus merangkai sendiri si boardnya seperti apa. Nah, itu basis controller yang biasa digunakan mungkin kalau untuk Arduino atau Raspberry itu kan cukup umum ya di kalangan developer, terutama Arduino. Nah, cuma untuk use case yang ada di lapangan seperti di industri, itu biasanya mereka mengharuskan perangkat-perangkat yang cukup handal. Oke, Mas Rauf. Jadi jawaban dari pertanyaan tadi gitu ya, mungkin kalau yang perangkat microcontroller kayak Arduino, kemudian tadi ada Raspberry gitu ya, itu cocoknya mungkin untuk developing aja gitu ya, Mas. Sedangkan sebenarnya nggak cuma developing sih, sebenarnya bisa diimplement di lapangan, cuma tergantung use case-nya. Kalau di industri biasanya ada syaratnya, cuma kalau Arduino cocok untuk development, cuma kalau misalnya untuk dipakai di lapangan bisa juga, cuma untuk jangka waktu yang cukup panjang sebenarnya kurang cocok. Oke. Jadi kalau misalnya sebenarnya pakai itu bisa, perangkat tersebut bisa, tapi biasanya untuk level industri gitu ya, itu disyaratkan yang sudah masuk perangkat industrial grade gitu ya, Mas ya? Iya, betul. Oke, siap. Gitu ya, semoga menjawab pertanyaan dari rekan-rekan tadi gitu ya. Kemudian ini pertanyaan terakhir Mas Rauf gitu ya. Sebelum kita nanti ada sesi foto bersama gitu ya. Oke, jadi ini pertanyaan dari Mas Muhammad Nur Ilmi. Sekali lagi mohon maaf rekan-rekan, ini pertanyaan terakhir. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab gitu ya, mungkin bisa kita jawab di lain kesempatan atau langsung join bootcamp dari Expert. Oke, pertanyaannya adalah Kak, kira-kira kedepannya sisi IoT mana nih yang akan terus berkembang dan bisa dijual? Kayak gitu. Menimbang ketika dilihat banyak perusahaan IoT yang menghasilkan produk yang hampir sama, namun hanya beberapa yang dipilih oleh klien gitu ya, atau market gitu ya. Jadi hanya sebagai research produk aja gitu, tidak dijual massal. Terima kasih. Oke, izin jawab ya Mas Nur Ilmi. Jadi produk apa yang kira-kira cocok untuk jangka panjang ke depannya ya untuk diproduksi? Nah, sebenarnya ini nggak cuma satu perangkat, nggak cuma satu sensor. Jadi untuk kebutuhannya sendiri sebenarnya kita masih bisa eksplor lebih jauh lagi apa yang bakal dibutuhin secara jangka panjang. Jadi jawabannya bisa dibilang cukup banyak. Nah, tapi sensornya tepatnya itu apa? Sebenarnya di Indonesia itu karena implementasinya masih sedikit. Jadi ibaratnya kayak kertas putih yang bisa kita coret-coret. Jadi masih banyak peluang kita buat nyoret-nyoret di situ. Kayak PLN. Itu PLN tuh ada puluhan juta perangkat yang terpasang di pelanggan. Nah, itu kalau di IoT kan untuk
prosesnya itu biasanya nggak cuma satu vendor ya, tapi ada banyak vendor karena masing-masing vendor tuh biasanya punya kapabilitas hanya bisa produksi sekian perangkat. Nah, jadi sebenarnya semua use case yang ada di IoT bisa dibilang bisa berlanjut di jangka panjang. Cuma kalau misalnya mau cari yang paling aman, yang paling bisa digunakan di mana-mana, itu bisa menggunakan use case tracking aset. Nah, di tracking aset tuh sebenarnya nggak terbatas di logistik aja ya. Jadi kalau misalnya kita mau pekerja yang mau kita tracking atau mau kita tracking misalnya sapi ataupun yang lainnya, itu bisa kita manfaatkan dengan si perangkat tracking itu, karena si tracking itu bisa digunakan di berbagai macam industri. Nah, itu soalnya use case paling umum. Kurang lebih gitu Mas Nur Ilmi. Oke, Mas Rauf. Jadi tadi ya, memang untuk case di Indonesia gitu ya, pengembangannya masih luas banget gitu ya. Dan sebetulnya memang dilihat dari trennya gitu ya, banyak banget nih yang pengen mempelajari, mendalami IoT. Karena ternyata memang benar banyak sekali celah-celah gitu ya untuk implementasi gitu ya. Masih banyak banget yang bisa kita garap. Tadi Mas Rauf mengambil analogi seperti kertas putih yang bisa kita coret gini, masih banyak banget nih yang masih bisa kita gambar, kita masih bisa berkarya di sana. Kurang lebih seperti itu ya Mas Rauf. Ya, Jadi itu tadi sesi terakhir gitu ya, sesi pertanyaan, tanya jawab. Mungkin sebelum kita masuk ke photo session gitu ya, buat kenang-kenangan kita semua gitu ya. Karena jarang-jarang kan ini bisa ketemu langsung sama Mas Rauf. Mungkin kita minta sedikit closing statement nih dari Mas Rauf gitu ya, buat rekan-rekan profesional maupun rekan-rekan mahasiswa yang ingin belajar atau ingin perdalam IoT. Silahkan Mas Rauf. Oke, closing statement dari saya buat rekan-rekan, jangan pernah menyerah kalau misalnya mengalami kegagalan dalam proyek terutama di IoT. Nah, karena peluang-peluang itu sebenarnya muncul dari kegagalan-kegagalan di awal tuh. Karena di Telkom pun sebenarnya nggak pertama bikin proyek IoT langsung berhasil ya. Jadi kita mengalami kegagalan-kegagalan, POC, kemudian ternyata kliennya nggak tertarik. Nah, dari situ kita tahu dari situ kebutuhan pelanggan itu seperti apa. Nah, dari situ kita bisa mengimplementasi yang terbaik. Jadi kalau dibilang closing statement-nya, pengalaman adalah guru terbaik. Jadi itu ya pesan dari saya. Oke, siap Mas Rauf. Pengalaman adalah guru yang terbaik gitu ya. Tadi mau di-highlight sama Mas Rauf bahwa kegagalan itu merupakan sebuah peluang gitu ya. Jadi bukan murni kegagalan, tapi peluang yang bisa kita ambil, peluang yang bisa kita improve gitu ya, peluang yang bisa kita kasih solusinya terus kita implementasi. Mantap banget nih. Oke, sesuai gitu ya seperti yang saya sudah prediksi tadi gitu ya, materinya Wagyu A5, daging semua kayak gitu ya. Makasih Mas Rauf. Jadi mungkin teman-teman bisa kasih reaction gitu ya untuk pembicara kita malam hari ini Mas Rauf gitu ya, bisa tulis di kolom komentar atau memberikan reaction gitu ya. Wah, ini sudah banyak banget gitu ya. Terima kasih Bang Rauf. Nah, terima kasih tim expert sama-sama. Terima kasih share ilmunya Kak Rauf, Kak Farhan, siap ikut ya. Wah, banyak banget ya. Terima kasih untuk materinya dari pengalaman saya. Manfaat IoT ini sangat tinggi. Tingkat efisiensi dan efektivitas dari bisnis saya menjadi sangat tinggi dengan adanya IoT di bidang pertanian. Wah, mantap Mas Rizky Rismawan. Bisa nih kolaborasi mungkin sama expert, asik kayak gitu ya. Nah, terima kasih ilmunya. Wah, intinya terima kasih banyak gitu ya buat Mas Rauf yang sudah mau bersamai kita. Sekali lagi, ini baru awal teman-teman dan rekan-rekan semua, karena ini bukan perpisahan. Siapa tahu akan ada peluang-peluang berkolaborasi, belajar bareng gitu ya. Yang paling dekat gitu ya, yang mau belajar bareng expert bisa banget gitu ya, masih ditunggu sama expert gitu ya. Terus kalau misalnya bisa ketemu gitu ya, kopi darat gitu ya, kemudian membuka kolaborasi untuk IoT, lebih keren lagi. Oke, mungkin itu dari aku teman-teman dan rekan-rekan semuanya. Kita foto session dulu. Jangan live dulu teman-teman. Ada 120, jangan live dulu. Kita on cam dan foto bareng ya. Oke, kita tunggu ya on cam yang mau on cam. Siap, sudah ada Mas Sidik Amiruddin udah on cam. Yang lain nih, ayo ditunggu. Walaupun udah malam tapi wajahnya masih fresh-fresh semua nih. Oke, Mbak Ovi udah siap atau masih nunggu? Siap.
Oke, tunggu ya, masih kita tunggu ya yang masih mau on cam nih. Ayo, biar buat kenang-kenangan Mas Rifki, sabar dulu posenya, masih nunggu ini. Aman Mas Rifki, Mas Rifki. Aman, kayak gitu. Oke, kita tunggu yang lain dulu. Udah mulai penuh belum, Mbak Ovi? Mulai. Oke, yuk. Dalam waktu 3 detik ya. Saya tunggu ya. 1, 2, 3. Oke, kita mulai fotonya. Bisa pose, Mas Rifki. Oh, kok hilang Mas Rifki? Jangan marah Mas Rifki. Ayo pose Mas Rifki. Wah, ada Pak Ilham nih yang baru di mobil aja rela nih untuk on cam. Ayo, yuk. Kita foto bareng. Siap ya, Mbak Ovi? Siap. 1, 2, 3. Cepet. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Wah, slide berikutnya lebih rame nih. Foto ya. Slide kedua, jangan lagi. 1, 2, 3. Cepret, asik. Lagi. Slide berikutnya masih ramai ternyata. Terima kasih semua yang sudah on cam. Wah, 1, 2, 3. Siap. Kemudian slide keempat juga ada ternyata masih ramai. Ternyata udah jam 9 tapi masih semangat semua. Terima kasih semuanya ya. Yuk, kita foto lagi. 1, 2, 3. Oke, terakhir slide kelima. Pesertanya ramai banget nih. Foto terakhir ya, Mbak Ovi siap? Oke. 1, 2, 3. Oke semuanya, terima kasih banyak gitu ya yang sudah mengikuti webinar malam hari ini. Webinar bersama Mas Rauf, tentu luar biasa sekali gitu ya. Sekali lagi terakhir gitu ya dari aku, jika teman-teman ingin dalam IoT atau mau kepo-kepoin dulu gitu ya tentang bootcamp dan course-nya gitu ya, bisa langsung tanya ke CRM expert yang sudah chat di grup masing-masing seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi applause buat kita semua karena sudah bertahan gitu ya sampai malam dan antusias gitu ya. Terima kasih Mas Rauf, terima kasih semua rekan-rekan yang sudah bergabung. Tadi peak-nya sampai 160 peserta. Mungkin itu saja dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di An Expert with Expert. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat malam Mas. Ya, terima kasih Mas Farhan, Selamat teman-teman malam. expert dan rekan-rekan semua. Terima kasih Kang Rauf, Mas Farhan. Ya Pak Dede, siap. Oke.